sama anak-anak, keduanya memang ingin memberikan ilmu saya kepada anak-anak, lalu ketiga memang ingin mengabdi kepada negara. Semangat Kamimah tak luntur meski telah berusia senja. Selama 61 tahun, Kamimah memilih mengabdikan dirinya mengajar anak-anak di TK Masa Putra Bakti Surabaya. Pengabdian Kamimah memberi ilmu dan kasih sayangnya memang tak sebanding dengan penghasilannya. Kamimah mendapat gaji Rp300.000, bahkan kadang ia rela tak mendapat upah. Karena murid cuma 20, ya. Kalau kali 100 cuma 2 juta. Itu aja saya bagi ludik kepala sekolah, saya beri 450, guru tari 300, guru yang tidak tadi 300, guru musik 400. Saya itu kalau umat, maksudnya kalau ada sisa, kalau tidak ada ya sudah. Saya anggap saya itu sodako lagi. Adik kandung mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini berharap janji Presiden Prabowo untuk kenaikan gaji guru dapat terrealisasi. Ia mengaku pernah berkirim surat ke Presiden Prabowo saat dulu masih menjabat Menteri Pertahanan untuk memperhatikan gaji guru tak cuma yang negeri, tetapi juga yang swasta. Ya, saya mengharapkan memang. Saya dulu pernah kirim surat ke Pak Prabowo waktu belum jadi presiden. Kami harapkan memang, tetapi itu apa untuk yang swasta juga dinaikkan. Ini kan swasta, Bu. TK itu kan bukan punya pemerintah. Pada puncak peringatan Hari Guru akhir November lalu, Presiden Prabowo mengumumkan bakal meningkatkan gaji kesejahteraan dan gaji guru tahun 2025. Alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ditingkatkan menjadi Rp81,6 triliun. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Pengabdian Kamimah layak menjadi teladan bagi siapapun. Menurut rekan sesama guru, Kamimah adalah sosok istimewa yang gemar berbagi ilmu hingga kedisiplinan dalam mengajar. Fit ilmu Tapi kalau dari pihak sekolah sendiri ada kebijakan nggak ini maksimal di usia berapa beliau? Sebetulnya kalau sudah ada kebijakan dari pihak pemerintah maupun itu ya tahun 60 sudah purna ya sudah. Tapi beliaunya walaupun tanpa honor bahkan gajinya rela untuk dikondisikan untuk sekolahan ini. Memang jiwanya istimewa. Kamimah adalah contoh nyata potret dedikasi tanpa pamrih. Namun demikian, pemerintah tak boleh abai dan wajib memperhatikan kesejahteraan para guru. Bagaimana mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi para gurunya tak sejahtera. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa perjuangan Kamimah mengabdikan diri mengajar anak-anak dan apa harapannya bagi dunia pendidikan di Hari Ibu ini? Sudah bergabung dengan kami Ibu Kamimah yang berada di studio Kompas TV di Surabaya dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Golkar, Mas Ferdiansyah. Selamat malam Ibu Kamimah dan juga Mas Ferdi, terima kasih sudah disapa Indonesia Malam. Assalamualaikum Ibu Kamimah, apa kabar? Waalaikumsalam. Ibu kan saat ini usia 85 tahun ya, Ibu masih mengajar sampai hari ini? Masih mengajar. Ibu kenapa masih mau merelakan waktu Ibu untuk mengajar dan juga berbagi ilmu kepada anak-anak? Karena saya ingin mengabdi kepada negara,
Kemudian saya ingin memberikan ilmu kepada anak-anak dan saya senang sekali sama anak-anak. Senang sama anak-anak. Ibu, ini kan berarti Ibu udah 61 tahun kalau tidak salah ya, artinya mengajar. 61 tahun, Bu. 61 tahun. Ini apa pengalaman yang paling Ibu ingat, pengalaman suka dan juga dukanya Ibu Kamimah? Dengan anak-anak. Iya betul, dengan murid-murid Ibu Ya. khususnya. Kepada anak-anak itu yang kadang-kadang tuh menjengkelkan itu nakal sekali. Sehingga ya, jadi apa itu mengganggu temannya begitu. Tetapi ya, namanya kita ini tidak boleh marah kepada anak itu, kita harus sayang. Kita perlu anak itu supaya dia itu menurut begitu. Ibu Kita arti tidak boleh terlalu keras. jadi kepada anak kecil. penuh dengan kesabaran Ibu harus mengajar anak-anak ini ya. Ibu ini kan Ibu mengajar udah 61 tahun. Berarti bisa dikatakan Ibu sudah membagi ilmu Ibu Kamimah ke beberapa generasi gitu. Dari generasi boomers, milenial sampai sekarang generasi yang saat ini. Ada perbedaan nggak sih Ibu ketika Ibu mengajar anak-anak itu lintas generasi? Iya, kalau dulu itu anak-anak ini menurut begitu. Sekarang ini agak sukar sekali untuk mengatasinya itu, iya. Karena anaknya itu sering mengganggu temannya begitu. Jadi kita harus sayang, kita harus merangkul kepada anak itu supaya dia itu menurut. Oke, sebelum saya ke Mas Ferdi, Ibu Kamimah boleh nggak kita tahu betul ya Ibu ketika mendapatkan penghasilan atau gaji sebagian besar Ibu serahkan kembali ke sekolah, bahkan Ibu hanya mendapat Rp300.000 per bulan. Iya, kita ini sebenarnya ya harus lebih dari 300, tetapi tidak cukup uangnya itu. Jadi pemasukannya hanya sedikit. Jadi kita bagikan kepada kepala TK-nya, Oke. kepada guru musik, Ya. guru tari, dan guru kelas. Oke. Saya ini ya menunggu terakhir kalau ada sisa uang ya saya gajian. Oke, Iya. saya ke Mas Ferdiansyah. Mas Ferdiansyah, teman-teman dari Komisi 10 DPR RI sempat mendengar mendengar kisah Ibu Kamimah juga nggak nih? Ya, pertama saya Bagaimana? sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak Cynthia dan seluruh pemirsa dari Kompas TV dan juga Bu Kamimah. Salam hormat dari kami, dari Ferdiansyah dan teman-teman anggota Komisi 10. Ya. Kalau mendengar kasus-kasus seperti Bu Kamimah ini, sebenarnya kami juga sudah beberapa kali mendengar. Memang ini kan ada parsial ya Mbak Cynthia ya. Nah kami juga minta kepada pemerintah untuk melakukan inventarisasi hal-hal yang seperti yang katakanlah yang terjadi seperti Bu Kamimah. Nah ini berapa besar? Kalau kondisi lihat usia yang 85, kita sekali lagi apresiasi dengan semangat juang yang tinggi, dengan gaji 300.000 masih mau berbakti dan mengabdi. Nah oleh karena itu ada treatment khusus harusnya, negara harus hadir untuk memberikan apresiasi. Memang kalau bicara usia, itu kan kita ada pembatasan, kesannya adalah seperti aturan hanya maksimum 60 tahun. Tapi dengan kondisi kesehatannya sudah mulai baik, kondisi daya tubuh yang mulai baik daripada masyarakat Indonesia, harus seyogyanya ini harus dikaji ulang untuk hal-hal seperti usia ini. Artinya kalau memang seperti kondisinya secara fisik dan pikiran dan secara semuanya sudah masih memadai seperti Bu Kamimah, kenapa tidak? Nah itu yang kita perlu. Ibu... Nah oleh karena itu kami mohon juga nantinya kita klarifikasi ulang kepada pemerintah
kasus-kasus Bu Kamimah ini mau diapakan untuk lebih lanjut. Karena gini, Mas Ferdi, Ibu Kamimah ini juga sebenarnya menyuarakan agar kesejahteraan, kenaikan gaji ataupun pendapatan itu juga diberikan pemerintah kepada guru-guru swasta. Nah, Ibu Kamimah mungkin ingin bertanya langsung dengan Mas Ferdi dari anggota DPR RI Komisi 10, Ibu. Ya, memang saya mendengar katanya akan dinaikkan gajinya guru-guru. Nah ini apa termasuk yang guru swasta seperti TK ini kan swasta. Apakah juga akan dinaikkan gajinya? Oke, silakan Mas Ferdi, boleh langsung dijawab. Baik Mbak Cynthia, ini untuk diketahui Bu Kamimah, ini yang kita ketok kemarin tuh APBN 2025 yang dilakukan oleh periode yang lalu. Tentunya kita harus juga pahami dan juga hormati dengan pimpinan Pak Prabowo yang sekarang kita hormati bagaimana untuk melakukan kebijakan yang akan datang. Artinya apa? Ini kita akan review ulang kembali terhadap APBN 2025 supaya apa? Supaya apa yang diinginkan atau disampaikan Pak Prabowo ini bisa terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kami akan minta kepada pemerintah dalam ini Kemendikbud dan Kemendikdasmen ataupun juga kementerian yang lain untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang apakah kasus-kasus seperti Bu Kamimah ini masih ada. Termasuk guru-guru lain yang di swasta ya? Ya, karena itu prinsip Mbak Cynthia. Jadi kalau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu dikatakan tidak ada diskriminasi, tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Dan itu menjadi kesetaraan. Apalagi sekali lagi saya bangga dengan Bu Kamimah dalam usia yang 85 tahun dan seorang perempuan. Apalagi ini Hari Ibu, tentu sekali lagi saya ucapkan sebagai selamat, salut, bangga kepada Bu Kamimah sebagai ibu. Iya, Ibu kan juga pernah bersurat ya kepada Pak Prabowo ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Apa yang dikirim surat waktu itu dan respon Pak Prabowo ada tidak? Waktu Pak Prabowo belum diangkat jadi presiden, itu saya pernah mengirim surat ya untuk menyatakan bahwa guru-guru TK itu gajinya kecil, bagaimana apakah bisa ditingkatkan oleh pemerintah begitu ya. Oke, mudah-mudahan melalui diskusi ataupun percakapan ini bisa langsung didengar oleh teman-teman dari anggota DPR dan juga bisa memberikan jawaban secara langsung nanti ke teman-teman guru, khususnya guru swasta dan juga kesejahteraan Ibu Kamimah. Terima kasih banyak Ibu Kamimah sudah memberikan. Mbak Cynthia boleh satu hal yang boleh singkat saja, Mas Ferdi, singkat saja. Jadi memang ada niat pemerintah bersama DPR untuk menyatakan wajib belajar itu menjadi 13 tahun, di antaranya 1 tahun di tingkat taman kanak-kanak. Nah, hal ini akan kita sampaikan dan diskusikan secara serius antara Komisi 10 dengan pemerintah. Itu menjadi komitmen kami. Baik, terima kasih Mas Ferdiansyah, Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dan terima kasih juga Ibu Kamimah sudah memberikan waktunya kepada teman-teman rekan Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.